Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di segmen Rumahku Surgaku. Insya Allah malam ini di malam Ahad kita akan bahas tema mengenai manajemen konflik di antara ibu dan istri. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana peran seorang laki-laki yang dia berperan sebagai anak juga berperan sebagai suami ketika sudah berumah tangga. Insya Allah malam ini bersama Ustadz Tiar kita sedang tunggu untuk disambungkan bisa live bersama Ustadz Tiar, kita undang. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meminjam motor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, tadi sudah Rida buka. Ustadz gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Karida gimana sehat? Karida kayaknya kameranya terlalu ke bawah kali ya. Ya, sebentar. Jadi face-nya Tidak terlihat. Bentar, Rida cari posisi. Oke. Siap. Oke. Alhamdulillah udah ya Ustadz ya. Apa? Sebentar. Kameranya. Ya, oke. Suara Rida Oke, udah jelas, ya? Ustadz? Jelas, suara saya gimana? Jelas, bisa diakses? Ya, alhamdulillah bisa diakses jelas Ustadz. Nah, tadi Rida sedikit kasih prolog tema kita malam ini ya di acara Rumahku Surgaku. Kita insya Allah malam ini akan ngobrol santai, bahas mengenai manajemen konflik nih antara ibu dengan istri. Artinya peran laki-laki, seorang laki-laki, dia berperan sebagai anak, juga dia berperan sebagai suami. Artinya ketika berumah tangga, dia tidak hanya sekedar sebagai anak, artinya sudah ada pendamping hidup, sudah ada istrinya, dan ini seringkali terjadi konflik-konflik tentang hal tersebut. Artinya si lelaki ini bingung bagaimana harus bersikap. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Oke, benar ya, Karida, seperti yang tadi Karida sebutkan. Sebenarnya banyak kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu di mana laki-laki itu seringkali posisinya seperti terjebak, dalam tanda kutip ya, terjebak di antara dua wanita. Nah, sekali lagi, di satu sisi yang satu seorang ibu, yang satu seorang istri, dan dua-duanya sama-sama wanita yang dicintai tentu saja. Makanya sudah fitrah juga nih, laki-laki mah biar bagaimanapun juga, mau punya istri berapa aja, dia dituntut untuk bisa proporsional adil dalam hal ini, ya nggak? Ya buktinya aja punya istri satu aja dia harus tetap berada di antara dua wanita kan? Nah, seperti kasus yang baru-baru ini saya tangani, Karida. Jadi ada yang sharing, ada yang konsul. Ini kasusnya gini nih.
ini qadarullah memang yang konsulnya pihak istri ke saya. Jadi dia konsul, intinya mereka tinggal satu rumah dengan mertuanya, dengan orang tua laki-laki berarti ya. Nah, dan kemudian disiapkan tempat memang di rumah itu untuk secara privasi lah untuk mereka berdua. Namun yang istri ini punya pemikiran lebih baik kita pisah aja biar lebih mandiri gitu. Iya. Tetapi ternyata untuk memutuskan itu dan melakukan itu juga tidak mudah begitu saja. Oke, karena laki-lakinya juga tidak bisa, suaminya maksudnya, menentukan atau bersikap dengan tegas apakah harus tinggal di rumah itu atau pisah. Oke. Di antara beberapa masalah yang ditemukan pada kasus itu, ini biasanya ya yang sering terjadi kalau misalkan ada anak yang sudah menikah terus kemudian campur, itu nanti gini, satu, nenek itu lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Ya, itu lumrah nih ya. Sekali lagi nih. Nenek itu, kakek itu, nenek kakek itu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Maksudnya gini. Jadi nanti dia akan memperlakukan cucunya itu sedemikian rupa gitu loh. Mungkin kalau saya lihat ya seperti halnya mungkin merasa merawat kita dulu gitu. Masih kecil. Nah, tapi mereka lupa bahwasanya anak kecil ini, bayi ini, balita ini itu adalah anak dari anaknya. Oke. Ini yang kemudian suka ada selisih paham dalam pola asuh. Nah, Yang satu orang, nah banyak kasusnya. Yang satu misalkan orang tua maunya A, nenek kakeknya maunya B. Orang tua maunya sekolah ke sekolah A, nenek kakeknya maunya B. Itu masih mending dua. Yang komplek lagi masing-masing. Bapaknya maunya sekolah ke A, ibunya maunya sekolah ke B, neneknya mau sekolah ke C, kakeknya sekolah ke D. Nah, itulah kemudian secara psikologi sebenarnya anak itu nanti dia akan mengalami gangguan dalam tanda kutip ya, psikis, kejiwaan dan karakter. Jadi dia punya ganda. Nah, karena dia meniru, karena ada pengaruh tuh. Itu berpengaruh. Nah, dan ini sering terjadi. Nah, apalagi kalau misalkan ternyata sama-sama kekeh. Kekeh itu sama-sama ngotot. Yang sering sih biasanya ibunya sama neneknya. Karena kalau laki-laki itu lebih, udahlah, ya, ngambil gampang gitu, simpel aja, udahlah gitu. Biasanya nih, yang satu misalkan maunya begini, yang satu nanti neneknya maunya begini. Nah, itu sering tuh begitu. Makanya saya pernah baca tulisan singkat ya, saya kurang setuju sebenarnya. Tulisan itu menyindir, maksudnya sih mungkin mengoreksi lah atau mengkritisi dari pihak nenek. Dia tulisannya kurang lebih yang saya ingat begini. Ya udahlah, lu kan dulu udah ngerawat anak lu udah puas. Sekarang anak lu punya anak. Ya kan? Udah gantian dong, jangan lu lagi yang ngurus itu gitu. Nah, saya tidak setuju dengan ungkapan seperti itu. Walaupun disampaikan dalam bentuk ya. Ini Rida mau menyapa sebentar ya Ustadz ya teman-teman. Nah, silakan. Alhamdulillah sudah ada Teh Nena, Masya Allah. Terima kasih Teh Nena sudah bergabung. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tema malam ini kita membahas mengenai manajemen konflik antara seorang ibu dengan menantunya, menantu perempuan. Artinya di sini kita akan mengupas mengenai bagaimana sih seorang sosok laki-laki, artinya laki-laki yang sudah menikah, dia berperan masih sebagai anak dari ibunya, dan juga dia berperan sebagai suami dari istrinya. Nah, dia berada di tengah antara dua wanita.
Nah, Betul. tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ustadz Tiar, banyak sekali ya konfliknya sebenarnya. Mulai dari tadi yang hak tentang anak ya, maksudnya Betul. neneknya sangat sayang mungkin ya sama cucunya. Betul. Jadi Rida juga pernah dengar Ustadz, ada yang cerita kayak karena emang lama dirawat sama neneknya, artinya kedua orang tuanya mungkin sibuk kerja dan sebagainya. Akhirnya kan si anaknya ini dirawat oleh neneknya. Akhirnya apapun yang tentang anak ini, sekolahnya, itu semua apa kata neneknya. Nah, padahal orang tuanya mungkin pengennya di yang apa, tapi neneknya merasa gue yang ngerawat, berarti gue yang nentuin ini anak mau kemana gitu. Ada seperti itu konflik-konflik. Betul, Karida. Nah, itu juga banyak dan nah itu masih mending. Artinya di saat itu orang tuanya memang katakanlah sibuk gitu ya. Artinya punya keterbatasan. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika masing-masing itu di posisi yang sama gitu. Yang tadi. Nah, itu hanya buah ya. Karena bahasan kita malam ini bukan ke sana. Tapi itu adalah buah ketika misalkan yang sering kita temukan faktanya dalam banyak kasus ketika ada anak yang menikah tinggal dalam satu rumah. Tapi apakah selalu begitu? Tentu tidak. Tapi itu hanya temuan kasus saja. Nah, sekarang begini. Ingat ya, di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, yang sering menjadi konflik dan paling rentan itu adalah menantu perempuan dengan mertua perempuan. Ini dasarnya nih, kita pahami dulu akarnya. Baru nanti buah-buahnya. Oke. Tapi lagi ya. Padahal kalau memang konfliknya perempuan dengan perempuan ya, padahal perempuan itu orangnya perasa, maksudnya nggak enakan gitu. Tapi kenapa muncul konflik banyak tuh di perempuan malah? Bagus pertanyaannya. Justru itu, karena perempuan itu perasa, karena baperan. Ya karena baperan itulah kemudian menjadi konflik. Nah, ini juga kalau kita lihat teori golongan darah, sebenarnya bisa saja kita siasati dengan cara memahami gitu ya. Oh, dia golongan darahnya oh begini. Oh, dia golongan darahnya B begini. Enak kalau B mah anteng-anteng aja gitu. Tapi B aja, biasa aja. B aja gitu. Nah, justru karena perasa itu Keridan. Makanya gini ya. Seringkali yang terjadi konflik dan gesekan itu adalah menantu perempuan dengan mertua perempuan. Kalau laki-laki gimana? Kecil kemungkinan ya, mungkin ada, iya. Kenapa? Karena pola kerjanya itu ya bukan dengan perasaan, tapi lebih dengan kepada logika kan, dan juga lebih cuek, kasarnya begitulah. Jadi kalau perempuan kan dikit-dikit, baper. Dan saya juga kurang setuju ya, kalau ada yang, ini juga saya sering temukan juga di medsos, jadi hidup di rumah mertua itu, mertua laki-laki maksudnya di orang tua laki-laki, itu perempuan merasa kesiksa karena harus dia bangun pagi ngerjain semua pekerjaan rumah. Iya, maksudnya kenapa harus mesti kesiksa gitu, hal-hal seperti itu kan masalah teknis dan juga tergantung gimana kita menyikapi aja. Berarti kalau dia tersiksa ada masalah gitu. Kenapa dia harus tersiksa dengan masalah itu gitu. Nah, ini contoh kecil saja buahnya. Berarti baperan. Nah, oke. Itu bukan kita bukan juga topik kita malam ini gitu ya. Tentang itu karena itu punya case tersendiri. Oke, tapi yang kita berangkat dari tadi ya, sekali lagi ya. Nah, yang sering banyak gesekan itu adalah perempuan dengan perempuan. Kenapa? Pertanyaan besarnya adalah kenapa? Inilah kemudian nanti laki-laki ini harus paham. Oke, sekarang gini, Karina bayangkan. Ibu mengandung anak berapa lama? 9 bulan kurang lebih. 9 bulan. Oke, ibu mengandung anak 9 bulan. Kurang lebih ya. Ada yang lebih, ada yang kurang. 9 bulan normal. Ya. Selama itu dia memberikan effort nggak sih? Effort kan? 9 bulan dia harus ngerawat, ngejaga itu bayi yang dalam kandungannya. Dan dia juga lelah, letih, lesu, segala macam lah. Ya nggak? Sekarang waktu hari kelahiran misalkan. Terus hari kelahiran, apa lahir begitu aja? Enggak kan?
Bahkan ada nyawa yang dipertaruhkan. Ya enggak? Artinya dari nol sampai masa kelahiran, ibu itu udah memberikan cinta sepenuhnya kepada si laki-laki itu. Kita bicara laki-laki ya, bukan bicara perempuan nih. Oke, nah, setelah dari 0 bulan dia 0 bulan, usia 0 dalam kelahiran. Oke, anggaplah sampai 2 tahun. Diantepin gitu aja gitu, diumbar udah brojol, enggak kan? Disusuin, dia harus bangun, dimandiin, ya Allah, coba lihat. Itu prosesnya Coba. sangat lama ya, seperti ya. Mulai Wah, dari dia bayi belum bisa jalan, mulai dari jangankan jalan, belajar duduk, belajar merangkak. maka Luar dari itu, biasa. coba deh gini, perhatikan seorang ibu, apa yang ibu perlakukan terhadap bayinya. Apalagi itu misalkan adalah bayi pertama. Kan kadang ada orang yang, oh gue pengen laki-laki, dapet laki-laki, wah kan kayaknya semangat. Tapi minimal perhatikan bagaimana cara dia menatap, bagaimana cara dia menyentuh, disentuh kulitnya, bagaimana cara dia berkomunikasi. Itu yang nama cinta itu dikasih nggak nyisa. Kalau dia punya 10, 10 dikasih. Sejuta, sejuta. Dan itu ya ditambah lagi ketika dia sampai beranjak dewasa, sampai laki-laki yang tadi udah diasuh, dirawat, menyakiti hatinya. Menyakiti hati itu maksudnya ngelawan ya. Anak laki-laki itu punya penyakit tuh ngelawan sama ibunya. Ya minimal. Tolong buang sampah dong mas. Tar loh. Nanti Nah, nembaknya itu udah setara dengan fala takul lahuma uffin. Uffnya itu udah entar tuh. Itu udah setara sebenarnya. Mas, tolong dong. Ya bu, menghindari kata entar. Ya bu, belum selesai ini. Misalkan. Itu udah, sebenarnya gitu. Tapi, apa lantas dia langsung marah? Enggak kan? Oh, mencoba memahami saking cintanya. Kita bicara masalah cinta ya. Bagaimana seorang wanita mencintai laki-laki, ibu dalam hal ini. Sekarang ternyata laki-lakinya sudah menjadi laki-laki sejati. Bayang ya, anggaplah dari 0 sampai usia 25 tahun. Tiba-tiba ada perempuan lain datang yang nggak tahu siapa, ngambil gitu aja, dan laki-laki ini berpaling. Coba bayangin, dari sisi ini, gimana itu perasaannya? Gila, ini yang udah gue rawat, gue udah cinta banget, udah berharap, kasarin ya, udah gitu ngambil gitu aja. Terus udah gitu ditambah yang parahnya, biasanya laki-laki itu lupa. Makanya ini anak agak setuju, ada meme nih ya. Terima kasih ya Beb, pokoknya kalau nggak ada kamu aku nggak bakal lulus kuliah. Yang selama ini ngerawat lu tuh siapa gitu, yang ngajarin lu otak lu pada kemana gitu. apalagi Ustaz, meme itu ini bunyinya. Terima kasih sudah menemani aku dari nol. Coba, aduh, oke lah, maksud ya memang cinta kalau nggak lebih bukan cinta namanya. Ya kalau nggak lebih bukan cinta namanya. Makanya ya, lumrah. Makanya kita coba pahami hal ini dari konteks kelebayannya ya, konteks kelebayannya. Nah, tadi itu udah kebayang ya, tadi sisi ibu ya. Iya. Sekarang istri. Ya, istri nih. Kita ada sisi istri. Istri seorang perempuan. Oke. Dia memang betul kenal laki-laki itu adalah ketika dia sudah menjadi laki-laki. Itu sudah sunatullah. Nggak bisa dong kita paksain. Makanya lu kenal gue dari bayi. Ya nggak bisa lah. Ya nggak? Mau diapain coba? Mau ditungguin misalkan dia umur 15 tahun gue tungguin nih bayi laki-laki. Kan nggak juga kan? Oke. Kita bicara konteks istri nih ya. Sekali lagi ya, konteksnya istri. Kalau hanya masih dalam tahap pacaran, ta'aruf, apapun namanya yang di luar pernikahan, nggak masuk hitungan lah. Yang begitu mah. Sekali lagi ya. Makanya kalau ada laki-laki yang kemudian memenangkan perempuan lain di luar konteks pernikahan, maksudnya memenangkan dia dari ibunya, di luar Tadi ya, Ustaz ya. ya, di luar konteks Artinya pernikahan ya. levelnya ibu dan istri, bukan ibu dan pacar, ibu dan Nah,
calon apapun atau lah namanya, mau calon, mau pacar lah, terserah gitu. Pokoknya di luar konteks pernikahan, hmm, kayaknya kelaki-lakiannya harus diperiksa deh otaknya. Menurut saya ya, jelas. Kalau kata, ya karena nggak apple to apple, berarti dia logikanya nggak sehat. Nah, tapi kalau dalam konteks, nah ini konteks istri, kita berangkat dari awal dia menjadi istri. Apa? Akad nikah. Qabil tu nikah. Saya terima nikahnya. Oke. Ketika seorang laki-laki, nah ini harus dipahami nih. Ketika ada seorang laki-laki, dia berani datang ke rumah perempuan, kemudian bilang sama orang tuanya, Bapak, Ibu, saya serius sama anak ibu, sama anak bapak, ingin menikahinya. Minta berarti nih. Oke, berarti dia sudah punya konsekuensinya, sudah kebayang. Sekarang posisi dibalik. Itu anak perempuan, oke, anak perempuan, dari nol sampai dia jadi perempuan sejati, diasuh dong sama bapak mamanya, iya. sampai sedemikian rupa, oke. Sekarang tiba-tiba ada laki-laki yang ngambil gitu aja. Nah, bayang ya, sama nih, dengan konsep yang berbeda, apple to apple. Maka laki-laki ini sudah punya konsekuensi mengambil tanggung jawab orang tuanya untuk merawat, menjaga, mendidik, melindungi, mengayomi si perempuan tersebut. Oke. Sudah memberanikan diri. Kasarnya, Bapak Ibu, gue gantiin deh tugas lu. Bapak Ibu istirahat, sekarang tugasnya, amanahnya dengan anak perempuannya saya yang gantiin. Itu. Ketika dia akad nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Maka tanggung jawab itu udah berubah. Balik nih. Berarti perempuannya sebatang kara. Clear? Sebatang kara. Ini menarik. Makanya ada yang perlu digarisbawahi memang sosok laki-laki ini berarti harus sudah dibekali pengetahuan tentang konsekuensi. Artinya ketika dia mengucap akad, apa aja sih rentetannya tuh? Dia harus paham konsekuensinya. Artinya. Itu masalahnya. Kebanyakan orang tuh nikah cuma mikiran nopel doang. Wah, nikah nih gua pacaran. Indahnya pacaran setelah nikah. Konsekuensinya mas bro, tolong dong. Nah, itu harus dipahami gitu loh. Ya nggak apa-apa, indah-indah. Tapi kan kita juga mesti realistis secara konsekuensi dong. Nah, saya rasa kalau misalkan ini kita pahami sejak awal ya, setidaknya meringankan kita untuk bersikap. Nanti kasus-kasus yang tadi itu bukan tidak ada, tapi kita jadi oke, gue mesti gimana nih? Minimal begitulah. Nah, makanya kita dari akarnya dulu supaya jelas. Sekarang kalau yang tadi ya, udah tahu nih konsekuensinya nih, ya, diambil kan? Berarti ingat, makanya dia ada istilah begini, anak laki-laki itu sampai kapanpun tetap anak ibunya. Tapi anak perempuan, ketika dia sudah menjadi istri, maka dia harus ikut ke suaminya. Artinya bukan nggak jadi anak ibunya lagi atau bapaknya, tapi sudah di bawah tanggung jawab suaminya. Harus mengutamakan suaminya. Berarti sebatang kara dong. Ya kan? Jadi nggak bisa kalau ada istri misalkan nih, pusing, Pak, Bu pusing. Nggak bisa dong. Misalkan. Berarti dia ke suaminya dulu. Ya kalau yang mas satu rumah, masih bisa. Tapi kalau yang udah, makanya. Itu yang dipahami oleh laki-laki. Oleh karena itu, seyogianya, sejatinya perempuan itu, karena dia sudah memahami dan melepaskan diri dari orang tuanya, berarti kemana dia bersandar? Suaminya kan? Ya. Suaminya. Dan di sini perempuan itu, mas, ada kesan menuntut. Sebenarnya kok katanya bukan menuntut, tapi karena
Ya karena emang gue udah sama lu dan lu udah ngambil gue, ya gue mesti gimana? Kan jadi kocak kalau misalkan kasarnya ya kita ngambil terus kita diemin, kan lucu kan? Nah, oleh karena itu jadi equal nih, apple to apple nih ya. Disinilah kemudian bagaimana akhirnya laki-laki itu harus bisa memahami hal ini. Makanya saya sering katakan antara menantu perempuan atau antara istri maksud saya dengan mertua perempuan itu bukan untuk dibenturkan. Nih ya, jangan sampai terucap seperti ini. Pilih ibu lo atau gua. Dan sebaliknya, pilih istri lo atau ibu. Wah, itu udah fatal. Fatal. Kalau begitu udah fatal. Kenapa? Berarti sudah membenturkan sesuatu yang tidak harusnya dibenturkan. Harusnya disinergikan dalam cinta. Makanya laki-laki mah poligami nggak poligami sama aja dah. Iya nggak? Kan begitu. Konfliknya itu. Ya Ustaz, ini Rida mau nyapa teman-teman yang sudah gabung. Alhamdulillah cukup antusias Ustaz. Ada Kak Tia juga nih. Assalamualaikum Kak Masya Tia. Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Selalu memantau nih Kak Tia nih. Penonton setia. Masya Allah, Masya Allah. Terus Barakallahu ada fiik. Teh Nena nih Ustadz komen. Ini apa? Oh, pengalaman pasti selalu ada sesuatu pro dan kontra. Itu yang saya alami. Terus ini ada pertanyaan Ustadz dari Kak Faiza Rahmi. Ustadz, saya mau nanya, apa benar bahwa dua orang ratu, artinya mertua dan menantu yang tadi ya, ibu dan istri itu, yang dikumpulkan dalam satu rumah sering terjadi clash, apalagi di wilayah dapur misalkan. Oke. Menarik ya. Istilahnya dua orang ratu. Tapi masalahnya dapur masak itu yang satu pengen masak jengkol, yang satu masak pete gitu, maksudnya atau gimana nih? Kalau Rida pernah pernah juga ada yang cerita gitu soal dapur. Jadi memang ibunya ya, maksudnya mertuanya ini masak misalnya kan. Dia mau bantuin yang istrinya, tapi kayak udah kamu nggak usah capek-capek, jadi nggak mau dibantuin atau gimana gitu. Nah itu jadinya gimana? Itu kocak juga ya. Ada yang begitu, ada yang ya, menantunya itu nggak boleh megang ke dapur. Ada yang justru pengen ini nggak gimana sih bantuin kayak ada yang begitu. Nah itu akan kembali sebenarnya pada karakter. Nah itu gini ya, itu tidak ada hukum pasti. Nanti kita ke sana. Nah menjawab pertanyaan dari Faizah Rahmi, makasih ya Faizah Rahmi, Jazakillah khair barakallahu fiik, buat teman-teman semua yang juga udah bergabung. Jadi gini, kalau pertanyaannya, apakah benar jika ada dua orang ratu yang dikumpulkan dalam satu rumah itu sering terjadi clash? Faktanya iya, faktanya. Tetapi apakah memang dia harus begitu? Tidak. Satu. Kedua, terus apa yang harus kita lakukan? Manage. Makanya ada manajemen konflik. Antara tadi, kita loncat nih. Tadi kan kita udah tahu nih pembahasan akar masalahnya itu, maksudnya akarnya itu seperti apa sebelum itu terjadi. Masih nyambung dengan pertanyaannya Rahmi. Banyak yang terjadi kasus itu karena tidak memahami dasar-dasar yang tadi. Kalau kasus yang barusan tadi saya sebut, yang konsul sama saya itu karena laki-lakinya itu terbiasa mengikuti petunjuk dari orang tua. Kamu begini ya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, itu juga akan jadi panjang lagi. Kenapa? Karena kita lihat latar belakang pola asuh, latar belakang pendidikan. Makanya nanti akan beda sikap. Kebayang ya, kalau ada misalkan yang laki-laki, atau orang lah, bukan siapapun, yang dia terbiasa hanya mengikuti aturan. Biasa nurut. Maka nanti dia akan ada perasaan gak enak. Itulah kemudian yang terkesan tidak tegas. Nah, harusnya ini bisa dirubah. Nah, sekarang pertanyaannya selain lanjutan dari pertanyaan Rahmi, apakah benar? Ya fakta. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapinya? Itu tadi. Nih gini ya.
berarti kita sebagai seorang laki-laki itu harus smart. 1. 2, bijak. Oke. Di sini bukan butuh tegas sebenarnya. Kalau kata saya, smart, bijak, sama yang ketiga ini apa namanya? Cerdik. Cerdik. Kalau smart itu berarti kita lebih tahu, oh oke, berarti suasana memahami masalahnya apa nih. Nah, itu smart. Oke. Terus yang tadi, yang kedua apa tadi saya bilang? Saya lupa sendiri. Bijak, bijak. Bijak. Nah, bijak nih. Oke, berarti udah tahu masalahnya. Mana? Dia jangan berat ke kanan, jangan berat ke kiri. Jangan berat ke istrinya, jangan berat ke ibunya. Dia harus bijak. Harus win-win solution. Apa masalahnya? Solusinya apa? Oke? Jangan justru dia berpihak. Wah, ini repot urusannya. Sama cerdik. Cerdik kenapa? Oke, gue udah tahu masalahnya. Cerdik, kira-kira siasatnya gimana? Nah, ada salah satu yang bisa dilakukan. Ini salah satu. Ada istilah semua itu dibolehkan dalam perang dan percintaan. Bohong. Ada namanya tauriyah. Tauriyah. Bohong itu, dusta itu dosa, jelas. Tapi ada rukhsah, ada keringanan. Oke, ada keringanan nih ya. Ada keringanan, ada hal-hal yang dibolehkan. Di antaranya satu, dalam perang, mendamaikan dua yang berselisih. Ketiga, dalam rumah tangga. Di situ penjelasannya memang variasi. Di antaranya yang dalam rumah tangga itu misalkan nih, istrinya habis masak, terus Mas cobain makan. Gimana Mas? Enak banget nih deh rasanya. Padahal mau asin banget. Enak banget. Coba mana air minumnya? Itu kan bohong. Itu bohong. Dusta tuh ya, dusta. Misalkan. Atau misalkan sebaliknya, istri ke suami misalkan. Gimana nih, Dek, Mas pakai baju baru beli misalkan. Ih, ganteng banget Mas. Padahal mah kagak pas. Misalkan perutnya gendut ke saya gitu. Misalkan. Nah, itu di antaranya gitu, di antaranya. Tapi juga ada yang ya selama itu menghindari dalam konteks rumah tangga ya. Selama itu berorientasi kepada kemaslahatan itu dibolehkan. Nah, dalam konteks tema kita kali ini ada tips sederhana berangkat dari tauriyah ini. Sekali lagi ya, tauriyah itu adalah kebohongan atau dusta yang dibolehkan dalam konteks rukhsah, keringanan. Contoh. Misalkan terjadi konflik, anggaplah sudah konflik, kita bicaranya sudah konflik. Biar ada gimana sih apa yang harus kita perbuat? Perang dingin nih antara mertua sama menantu, antara istri kita sama menantu. Berarti kita harus tahu smart. Apa nih masalahnya? Oh, kayaknya masalahnya ini nih, salah paham nih misalkan. Atau cemburu. Lupa. Cemburu itu mau yang ingat ya, ibu itu perempuan, istri perempuan. Cemburu itu bukan hanya karena dia bersama dengan orang lain saja. Cemburu itu bisa ke menantu, bisa ke anak, itu cemburu. Nah, kita harus paham. Wah, cemburu nih misalkan, atau miskom nih. Sudah, hal kecil misalkan, udah perang dingin nih. Yang ada salam nih dari mama. Beli martabak misalkan, nih dapat martabak misalkan. Walaupun emang kagak. Boro-boro lagi perang dingin ya, misalkan. Atau sebaliknya. Mah, ini ada salam nih dari dari istri misalkan. Nih bawain martabak. Padahal mah enggak. Ya kan, masa iya gitu kalau misalkan berkali-kali minimal dia jawab waalaikumsalam lah, ya kan? Artinya, gimana caranya kita bangun komunikasi? Nah, kita itu sebagai yang di tengah, laki-laki itu, ingat suami dan anak. Makanya kita jangan sampai. Kenapa? Suami, iya luar biasa peran seorang laki-laki itu. Artinya dia harus mengambil suatu tindakan di antara
dua perempuan itu. Artinya dia memang haruslah bisa berkomunikasi. Artinya kan ada juga Ustaz yang tipe-tipe laki-laki yang cuek gitu, maksudnya biarin aja, gitu doang gitu konflik. Jadi dia memandang konflik itu biasa aja gitu, nggak Ya, terlalu dipikirin. itu bisa karena memang cuek, cuek aja. Ini kayaknya tipe darahnya B nih, kalau nggak AB. Cuek aja lah gitu. Tapi bisa juga karena dia bingung. Oh Pusing bingung karena gua katanya. iya bisa juga Ustaz. Jadi apa yang mesti gue lakuin gitu loh. Pusing gua, udah. Atau yang ketiga dia cari selamat. Gua kesini salah, gue mendingan mabur. Nah, ya itu memang makanya itu dibutuhkan selain tadi wawasan juga jam terbang sebenarnya. Kalau kata saya nih ya, dan kita belajar juga dari pengalaman-pengalaman orang. Makanya dari kasus-kasus banyak kasus gitu. Tapi setidaknya yang tauriah tadi itu tips kecil sebenarnya. Coba deh, efeknya luar biasa. Sampai apa barometernya, tolak ukurnya? Satu, ketika sudah mau menjawab salam. Kedua, ada perubahan sikap. Misalkan sama-sama masih perang dingin dan memang nggak ketemu nih ya misalkan. Tapi sudah mau nerima. Ketiga udah senyum. Oh iya, salam balik. Nah, ngebales. Itu udah. Hmm. Jadi intinya gimana caranya kita mencairkan. Bayanglah ada dari dua negara. Kalau kita bilang ratu ya, masing-masing punya kerajaan. Kita ada di kerajaan. Nah, memang ketika itu dalam satu rumah, satu wadah ya, satu rumah nih, satu rumah, itu sedikit lebih sulit ketimbang dengan tempat yang berbeda. Kenapa? Karena setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi, ya itu agak lebih sulit memang. Nah, ditambah sebenarnya tahu kandidat atau cuci piring tahu? Ya. Nyuci piring, nyuci gelas, berisik nggak sih? Nyuci piring, nyuci gelas? Ada Iya. suara-suara, ya oke, berisik kan? Ada gesekan nggak sih? Di proses nyuci piring, nyuci gelas itu ada proses gesekan nggak? Antara sabun dengan piringnya, antara pembersih, apa namanya, spoon, bergesek kan? Tapi kan pada akhirnya bersih kan? Bersih. Sama, seharusnya ketika kita bersinggungan, anggaplah itu sebagai proses adaptasi. Ya. Halnya ketika cuci piring. Cuci piring itu pasti gesekan, pasti berisik, tapi bersih pada akhirnya. Sama ketika kita ada konflik antara istri dengan ibu misalkan ya, istri dengan mertua, makanya harus dicari tadi gimana caranya. Nanti sama-sama saling memahami. Oh, ternyata, nah ini ya, ini beda, ini pola pikir nih, ini berpengaruh. Oh, ternyata mertua gue orangnya begini. Oh, ternyata mertua gue orangnya cerewet, misalkan. Berarti gue mesti bisa ngadepin yang cerewet. Itu namanya win solution. Yang ibu sama, oh ternyata menantu gue begini orangnya. Cerewet juga misalkan. Oh berarti gue mesti bisa. Nah itu namanya win-win solution. Jadi nantinya sama masing-masing akan saling memahami. Tapi kalau masing-masingnya kekeh, ya lu mesti pahamin gua dong. Yang istri ngomong begitu ke ibunya, kan gua istri dari anak lu, pahamin gua dong. Yang ibu ke istri gitu, kan gua mertua lo. Susah. Makanya di sini sebenarnya bukan masalah benar dan salah. Nah terus bagaimana? Itulah peran suami. Bilang ke ibunya, Bu, maaf ya, istri Mas mah begini, orangnya begini, begini, begini. Jelasin. Dialog. Nanti ngomong juga ke istrinya. Yang ya mama mah begitu yang orang begini begini yang terus dialog. Wah, terus komunikasi. Bukan tidak semudah membaikan telapak tangan, itu benar. Oke, jelas tidak mudah. Makanya laki-laki mah siap bemper, udah konsekuensi dong. Kan dia bertanggung jawab tadi terhadap istrinya. Berarti dia harus pasang badan. Artinya Nah, gini Ustaz, ketika misalnya istri lagi kesel gitu ya sama mertuanya, mertua. ya ibu kamu begini 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 misalnya, terus sikap suami ini haruslah malah memahami istri gitu ya Ustaz. Artinya ketika ngobrol nih berdua, dia oh iya mama orangnya begini gitu, nggak yang
ya kamu harusnya ngertiin ibu aku Nah, gini-gini, nggak gitu. betul, barakallahu fiik. Jadi gini ya, misalkan langsung konkret ya. Istrinya marah-marah nih, Mas, gimana sih? Nah, misalkan istrinya tipe yang dia orangnya langsung frontal. Gimana ini ibu nih Mas, begini nih ibu nih, gimana sih masa sih? Pokoknya dia curhat aja gitu. Biasanya laki-laki satu akan ngebela ibunya. Kan ibu, ya kamu ikut aja lah ibu, pokoknya ibu gini. Nah, biasanya. Atau ada juga yang ngebela istrinya. Oh gitu, yaudah aku ngomong sama ibu. Ini dua-duanya sebenarnya kurang pas. Kita gimana? Yang ketiga, itu tadi bijak. Oh, dengerin aja, dengerin. Kitanya jangan ke bawah. Kasarnya ya wajar lah, kesel-kesel kecewa marah mungkin ada. Tapi tahan lah. Sebagai seorang suami nih ya, dengerin. Oh gitu deh. Oh ya. Gimana emang ceritanya gimana coba? Cerita begini. Kita cross check dong. Jangan langsung. Nah, ingat memperbaiki bukan menghakimi. Konsep kita tuh ya. Oke, ada apa? Oh, ternyata begini. Coba nanti tanya. Yaudah ntar tanyain. Tanya, Bu, emang kemarin begini, begini, begini. Kan ada ketemu. Oh, ternyata. Yakin anak mah? Nggak mungkin lah ada sesuatu hal yang Allah tidak ciptakan solusinya. Masalahnya kita, oh jelas disebutkan kan, inna ma'al usri yusra. Oh, udah jaminan Allah tuh. Jadi teman-teman yang tadi sedikit ya mengenai konsep tadi yang memperbaiki bukan menghakimi. Nah, buat teman-teman yang belum nonton nih bisa di scroll di IGTV kita ya, konsep cinta dalam rumah tangga. Itu ada kurang lebih 5 sampai 6 poin kalau nggak salah. Itu konsep cinta, salah satunya memperbaiki bukan menghakimi. Udah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Bisa di scroll nanti untuk teman-teman. Nah, ini ada komentar juga nih Ustadz dari Teh Nena nih, yang saya alami kalau masalah dapur bagi pasangan yang baru justru jadi seru ketika kita bersama di dapur, banyak hal baru, masak bersama mertua. Jadi sebagai istri harus selalu banyak bertanya tentang masakan. Nah, barakallahu fiha Teh Nena. Betul ya, makanya tadi saya bilang itu tergantung karakter. Ada yang memang misalkan mertuanya nggak mau menantunya itu repot-repot ke dapur. Tapi ada mertua yang justru maunya ya bantuin dong biar kita bareng. Nah kita gini, kita posisinya sebagai anak gimana? Ingat ya, anak tetaplah anak. Harusnya perempuan, ini kalau saya boleh saran ya, perempuan itu harusnya, kan dia baru mengenal si laki-laki nih. Mau dia pacaran berapa lama juga, tetap dia belum mengenal seutuhnya. Mau pacaran 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, belum, coba aja nikah. Udah beda nanti rasanya. Oh, dia gini gitu. Selalu ada gitu ya Ustaz, yang hal baru yang dia Pasti. ketahui. Nah, makanya jadi momen. Betul, dapur itu, ingat ya. Ini salah satu resep nih. Di antara perekat cinta itu adalah masakan. Oke ya? Di antara perekat cinta masakan. Anggaplah istrinya nggak bisa masak. Anggap nggak bisa masak. Bu, jujur aja. Aku nggak bisa masak nih, tapi aku mau masakin buat Mas. Boleh ajarin nggak Bu? Misalkan. Mas sukanya apa sih? Misalkan. Ya udah belajar. Makanya menempatkan diri. Kita sebagai istri, misalkan, walaupun saya laki-laki ya, ini Mbak. Sebagai istri itu menempatkan diri. Oh, ibunya lebih tahu. Apa sih masak apa? Masak apa Bu? Nah, memang juga sebaliknya, ibunya begitu ke menantunya. Dia tahu, oh nih anak gue nih kayaknya. Coba, nak sini, coba masak ini nih. Suami kamu suka masak ini, bareng ajarin misalkan. Motong bawangnya begini misalkan ya. Dia kan belum bisa masak. Goreng masak air aja angus misalkan. Dan juga nggak usah dicibir. Kadang juga ada mertua yang nyibir menantunya. Ini gimana sih nih masak air aja angus gitu. Dan menantunya nggak usah baper. Kalau digituin, kalau emang misalkan kenyataannya begitu, akuin aja. Iya nih, aku belum bisa ajarin dong. Akan selesai. Jadi rame. Memang nanti indah. Benar kata Tenena ya. Indah loh sebenarnya kalau misalkan kita bisa bersinergi dengan mertua di dapur bahkan misalkan. Oh gimana nih? Ih, banyak Jadi pelajaran. konsep yang tadi ya, yang nyuci piring ya, ada gesekan tapi nanti akan bersih, akan indah. Betul, jelas. Makanya ingat ya, di sini ngomong apa? Banyak pelajaran yang kita tidak dapatkan di bangku sekolah dan bangku kuliah juga di buku. Di mana kita dapatkan? Di dapur. Bersama mertua. Kenapa? Karena pengalaman mereka.
Coba kayak bangun deh komunikasi. Ini kunci di komunikasi. Nah, sekarang bagaimana seorang suami? Suami itu harus bisa tahu nih istrinya. Misalkan udah nggak bisa masak, hobinya jajan, jajan aja mulu. GoFood lah, GrabFood lah misalkan. Yang coba dong masak gitu. Belajar sama ibu. Temenin aja dulu misalkan. Bu, dibantulah, mungkin dia malu ngomongnya. Ini istri aku mau masak nih misalkan. Wajarin Bu. Yakin ibu mah senang. Kecuali ibu nggak bisa masak juga. Udah mambo aja gitu. Ya udah kita mambonya aja. Tapi kalau orang tua dulu rata-rata ya, kalau orang tua dulu mungkin zaman-zaman orang tua kita Karida, ya mungkin itu bisa masak. Karena memang sudah ditanamkan istri itu adalah melayani suami dan antaranya adalah memasak. Nah, tapi nggak tahu nih kalau yang udah orang tuanya milenial ke generasi milenial. Karena kalau orang tua kita dulu itu. Dan makanya istilah sumur, dapur, kasur itu juga bukan hal yang remeh. Kita pernah bahas ya. Dari kamar menuju peradaban. Nah, coba bayangkan. Dari kamar lo itu. Apalagi misalkan ternyata bercengkrama yang berkualitas itu diantaranya di hal-hal seperti itu. Indah nggak sih? Coba misalkan kita ngeliat istri di dapur sama ibu kita misalkan masak bareng sambil bercanda-bercanda kecil gitu misalkan. Kan jadinya seru gitu ya ngeliatnya gitu. Makanya kalau ya di dapur, kalau kayak Rahmi tadi, saya agak bingung nih. Apa yang sering konfliknya? Kecuali sama-sama ngerasa jago. Udah pokoknya masak rendang mah begini caranya, bukan begitu, so tahu gitu. Bukan gitu. Tapi ya Allah alam. Konsep cinta juga Ustaz ya, artinya bersanding bukan bertanding ya Ustaz ya. Betul. Betul itu. Ya Allah, betul. Aduh, ampun ya. Lagi agak kurang enak badan. Tapi betul ya, bersanding bukan bertanding. Itu terapkan juga kepada mertua. Dan mertua terapkan pada menantu. Makanya yang ibu-ibu ini yang waktu sharing konsultasi sama saya bilang, ini ibu sebaiknya sih kepada 3 pihak ya, itu lebih enak. Suaminya dan mertuanya. Karena edukasi itu nggak bisa sepihak. Nah, ada pertanyaan menarik dari si ibu itu. Dia bilang gini, sekarang kalau gini gimana Ustadz? Saya posisinya hanya saya aja. Sementara suami begitu. Kasarnya diajak belajar mas-malesan, diajak enggan mas-malesan. Nah, ini ya yang harus dipahami untuk para istri dan calon istri, dimanapun siapapun laki-lakinya, itu nggak ada laki-laki yang bisa menerima legowo kalau dia diajarin secara langsung sama istrinya. Ditunjuk. Kalaupun ada dari 10 laki-laki mungkin hanya 1-2. Mas, salah begitu. Kamu harusnya begini, begini, begini. Yang ada juga dicuekin. Oke, sip. Siap. Atau pergi. Masih diem di tempat aja udah syukur. Kagak berantem aja udah syukur tuh. Dicuekin aja udah alhamdulillah. Makanya, nah ini walaupun agak agak keluar dari pertanyaan ibu tadi ya, mau nggak mau ibu. Walaupun kan saya bukan sebagai pemimpin, pemimpinnya dia. Betul. Tapi kalau kita tidak bisa, ya kalau kita tidak bisa nih, maksudnya kita sebagai seorang istri ya, terus suami kita begitu, ya sudah, toh kan kita orientasinya itu adalah bukan untuk siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi keutuhan rumah tangga, kebahagiaan, win-win solution, ya nggak sih? Makanya ya sudah, bukan mengajarkan, tapi mengajak, mengingatkan, Mas, ajak diskusi. Laki-laki itu senang diajak diskusi. Kenapa? Karena pola pikirnya nalar, logika. Ajak diskusi, Mas, kira-kira gimana ya kalau begini? Ngajak, bukan ngajarin. Beda ya. Apalagi kalau istrinya sering ikut kajian nih. Berasa kan gua yang paling tahu. Mas, ini Mas. Tuh kata Ustadz itu juga. Yang ada mah tinggal tidur kali. Ya, nah itu dia ya. Jadi poin-poinnya memang bagaimana menyikapinya sebagai seorang suami, misal ada konflik tersebut tadi di antara 2 ratu, terus sebagai seorang istri untuk memotivasi suaminya juga ada caranya Ustaz ya.
Oh iya jelas. Kalau kata ibu saya nih ya, kata ibu saya, yang saya ingat banget dan ini masih saya pakai. Waktu ngajarin saya nyuci piring, bilang begini ibu saya, Mas, yang begini nggak didapat di bangku sekolah. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, semuanya pasti mudah. Iya juga ya. Disitulah akhirnya saya bisa cuci piring yang baik dan benar. Ya Dan hemat Allah. air. Aduh, subhanallah. Masya Allah. Iya. Tapi emang menarik gitu. Masalah ini tuh sebenarnya menarik. Dan apalagi kalau, nah ini nih, termasuk merambah ya kepada materi. Suami itu juga harus pinter. Ada misalkan suaminya ngasih ke ibunya, istrinya marah-marah. Ngasih ke ibu mulu sih, kita aja masih kurang makan. Nah, coba gimana? Banyak banget Ustaz, terjadi. Banyak kan? Ada yang suaminya berusaha misalkan ya mau ke keluarganya. Nanti ibunya protes. Istrinya mulu sih, ibunya dilupain. Nah, gimana coba? Ditarik-tarik nih, lo belah aja deh badan gue jadi dua. Dua hal yang seperti itu ada memang kan. Ada juga Rida pernah dengar memang seorang orang tua ya, ibu dan ayah itu mereka tuh ada yang namanya harapan. Setiap hari Betul. ngecek ATM Ustaz, sampai ngecek ATM Aduh, berharap anaknya Allah, transfer. Allah, Allahu Akbar, Ternyata Allahu enggak. Akbar. Ini sebenarnya, jangan sampai mereka minta. Sebenarnya, kalau kita mampu, jangan sampai mereka minta. Oh, subhanallah, bayangin ya, orang tua kalau udah minta ke anak, maka bebannya itu berapa beban yang harus dia pikul? Apa? Malu, malu. Apalagi sampai keucap. Apalagi kita nolak. Mas, bahasanya begini, bisa pinjem uang nggak? Ngomongnya juga beda-beda ya. Nggak bisa pinjem uang nggak gitu. Itu berarti udah ada beban. Udah gitu jumlahnya hmm, nggak banyak. Misalkan 300 aja nanti ibu balikin deh. Kita nggak ada nih bu, habis dah. Ya salam, maksud cobalah. Kan gini mungkin agak lebih enak. Oh gitu, yaudah deh bu ya. Coba nanti aku lihat dulu sebentar ya. Perkara ada nggak ada atau mau bohong minimal jangan permalukan lagi gitu loh. Dia udah malu ya kok dipermalukan lagi ya Karim. Udah, oh iya bu, Bismillah. Misalkan ada kita nggak mau ngasih, anggaplah begitu. Ada nggak mau ngasih karena punya keperluan. Aduh bu, gimana ya bu ini ada tapi aduh masih belum bisa. Nanti dia coba aku misalkan. Atau maaf ya bu, tapi nggak usah langsung di situ. Gimana ya? Subhanallah, berasa. Level Gitu. itu ya Ustaz ya, orang tua ya, ketika udah sampai terucap minta gitu, itu Aduh, udah menurut Rida levelnya udah tinggi gitu. Artinya dia bener-bener yang tadinya mana ada sih gitu yang minta gitu. Memang ada berharap tapi diam dalam diam. Tapi kalau betul. ucap Ya kecuali mungkin gini ya, misalkan ya, eh apa namanya, sebenarnya juga kebanyakan orang tua itu, coba ya cek, mereka itu berat kalau tinggal bersama anaknya. Sekali lagi ya, orang tua enggan atau berat tinggal bersama anaknya. Kenapa coba? Coba bosnya dicek, tanyain rata-rata kalau begitu nggak enak, nanti takut ngerepotin. Coba. Makanya pernah siapa ya, anak lupa ya, entah Soleh Ali Fauzan, entah Utsaimin rahimah, entah Utsaimin, entah Albani rahimahullah, semuanya pernah ditanya, ya Syekh, ini ada seorang, ini saya punya ibu, sekarang dia numpang di rumah saya, nah terus suka berantem konflik sama istri saya, apa yang harus saya lakukan? Coba diulang pertanyaannya. Ini saya punya ibu numpang di rumah saya, terus kemudian ada konflik sama istri saya, apa yang harus saya lakukan?
Sesuai dengan tema sebenarnya. Sekali lagi diulang pertanyaannya. Saya punya ibu numpang di rumah saya, terus sekarang konflik sama saya, apa yang saya lakukan? Sejak kapan ibu kamu numpang di rumah? Dia mikir, oh iya, maaf, saya paham. Sudah. Paham nggak maksudnya apa? Bagaimana bisa ada seorang orang tua, ibu maupun ayah, yang dia numpang di rumah anaknya? Baca? Anaknya. Dan ternyata ini diperburuk, dan itu ditampilkan di sinetron Indosiar. Sebut aja lah mereknya, ada yang udah banyak. Mertuaku apalah, istriku apalah. Konflik Yang sempat mulu yang isinya. terangkanlah itu ya Ustaz ya. Kenapa? Terangkanlah Iya. Yang konflik. yang akhirnya kan terbentuk mindset begitu. Wah, begini nih yang benar. Wah, begini. Bukan masalah Iya. benar dan salah. Ya nggak sih? Nah, kita harus pahami itu. Nah, laki-laki bicara yang tadi ya. Coba gini, komunikasi. Sekarang kita punya uang 1 juta. Punya rezeki. Bilang, Ya. Dek, ini alhamdulillah dari rezeki 1 juta. Gimana kalau kita kalau kita kasih? Nah, laki-laki juga harus bijak. Kita kasih ya ke orang, ke ibu, ke orang tuaku sekian, orang tuaku sekian. Adil itu tidak mesti sama, tergantung kebutuhan. Anak yakin orang tua juga, kalaupun dia ada, udahlah nggak usah. Kok ada? Apalagi kalau ngeliat anaknya masih kocar kacir gitu ya, anaknya masih morat marit. Yang ada juga malah kasihan tuh disupport. Orang tua yang Aduh suban, itu orang tua suban. Makanya kalau kata anak, ya masalah rezeki itu kita ngerti lah, ngerti. Setidaknya, orang tua itu bukan mau rezekinya, perhatiannya. Jangan nih, banyak anak salah begini, ngerasa udah oke, punya penghasilan, udah bisa ngasih ke orang tua, jadi ngerasa udah balas budi. Udah lo gimana gua aja. Terus orang tua harus ngikutin, udah bu ikut aku begini, udah begini, ngatur. Ah itu banyak juga tuh kasusnya. Apalagi misalkan istrinya jabatannya tinggi, sekolah S2, S3, S5, S7, S10, gitu kan misalkan ya. Nah, terus dia apa namanya udah bisa udah gajinya 2 digit, 3 digit, 4 digit sampai berdigit-digit. Orang tuanya dijadiin pembantu. Nah, banyak ya? Ngurus anak, ini. Kalau orang tua ngurus anak, itu ada haknya loh. Jangan salah. Sekali lagi ya, orang tua, kalau kita minta tolong orang tua ngurus anak, itu ada haknya. Bukan kewajiban orang tua. Ya kita minta tolong sama orang tua. Tolong dong Bu, Pak, nitip ya. Perhitungkan. Kok matre? Bukan masalah matre. Ya, nggak usah dikasih uang lah. Kasih aja untuk umroh sama haji selesai. Amin ya Allah. Aduh subhanallah. Ya artinya maksud saya bukan materi ya Ustaz ya, perhatian. Jadi ketika kita ya, ngasih maksudnya entah ya mungkin kita mampunya 300 atau 400, itu yang dilihat tuh perhatiannya ya Ustaz ya. nih coba ya untuk para laki-laki praktekkan. Yang suami atau yang calon suami ya. Bilang begini sama istrinya. Yang oke. Mau nggak bantuin aku? Tolong bantu aku jadi anak yang soleh terhadap orang tuaku, dan aku insya Allah akan bantu kamu jadi anak yang soleha. Clear nggak tuh? Simple kan? Paham jadinya. Oh, oke, gue bantu. Oke, gimana? Bareng-bareng jadi kita. Rumah tangga itu bukan sendiri. Kalau sendiri itu main bulu tangkis single tuh sendiri. Main kiper satu sendiri. Oh, kiper boleh sendiri. Apa nyindir Rida nih? Ya, kalau kesindir mah sorry aja. Aduh ya Allah. Ya barakallah fiik Ustaz. Alhamdulillah nih Oh, Ustaz udah Fik, ngobrol barakallah. panjang juga nih. Nggak berasa Ustaz ya Allah. Udah Masya Allah, hampir Masya Allah. 2 jam kurang lebih nih. Nah, terima Masya kasih Allah. nih teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya, komentarnya. Teh Nena, Kak Faiza, dan lain-lain. Terima kasih. Insya Allah kita akan ada segmen seperti ini ya. Dadakan jadi di malam Ahad.
dengan tema-tema seputar cinta, pernikahan, rumah tangga. Jadi segmennya rumahku surgaku. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran jazakallah khair Ustaz. Mungkin terakhir ada Oh iya, closing statement. Oke. Saya sih bukan mau ngajarin ya, karena saya juga masih banyak belajar. Tapi setidaknya bagi para suami ataupun para calon suami, coba deh kita bangun kita bangun komunikasi antara istri dengan ibu kita dengan baik dan berdasarkan ketakwaan dan cinta. Selesai. Karena kalau udah orientasinya takwa dan cinta, ya kita nggak akan kemana-mana lagi. Itu saja sudah tolak ukurnya gitu. Ketakwaan. Begitu Karida kurang lebih ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair ya Ustaz. Malam ini sudah sharing-sharing nih. Alhamdulillah kita banyak banget dapat pelajaran. Ya, khususnya untuk yang sudah berumah tangga maupun yang menuju ke rumah tangga, artinya calon-calonnya, ya kita banyak belajar insya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Ustadz, dan Rida ajak juga teman-teman semua ya untuk berdoa, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, untuk Ustadz Tiar dan keluarga juga Ustadz, mudah-mudahan sehat. Ya, amin. Inan, Masya Allah. Dipanggil Dana. Hai. Oke. Amin. Mudah-mudahan sehat semua kita, saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di luar sana juga kita doakan, yang di Palestina ya, kita doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua terhindar dari wabah, penyakit, Covid dan sebagainya. Amin. Rida undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.